Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Farel Auzan Gipari. Saya berasal dari 12 MIPA 3. Saya di sini bakal menjelaskan tentang materi matematika yaitu peluang. Nah, peluang di sini saya pengertian yaitu peluang bisa diartikan sebagai suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan akan terjadinya suatu peristiwa di dalam sebuah permasalahan. Pasti ada ketidakpastian disebabkan oleh suatu tindakan yang terkadang berakibat lain. Nah, saya di sini membagi beberapa bagian materi. Dalam materi peluang, salah satunya adalah frekuensi relatif. Frekuensi adalah perbandingan antara banyaknya percobaan yang dilakukan dengan banyaknya hasil dari kejadian yang diamati, dan dari percobaan melemparkan mata uang logam tersebut, maka frekuensi relatif dapat dirumuskan sebagai berikut. Adapun juga saya bagi lagi, yaitu ruang sampel. Ruang sampel merupakan himpunan dari semua kejadian atau hasil percobaan yang mungkin terjadi. Ruang sampel dilambangkan dengan S. Contoh ruang sampel pada pengetosan sebuah dadu ialah S 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ruang sampel pada pengetosan sebuah mata uang logam ialah S sama dengan A gambar. Adapun saya bagi juga, yaitu menentukan ruang sampel. Ruang sampel dari hasil melempar dua buah mata uang juga dapat ditentukan dengan menggunakan tabel daftar seperti berikut. Ruang sampelnya ialah S sama dengan AA, AG, GA, GG. Kejadian A1 yang dapat membuat dua gambar, GG. Kejadian A2 yang tidak dapat membuat gambar, AA. Adapun saya bagi juga lagi, yaitu titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Contoh, ruang sampel dari S adalah AA, AG, GA, GG. Titik sampelnya ialah sama dengan AA, AG, GA, GG. Nah, rumus-rumus ini saya bagi menjadi beberapa. Salah satunya adalah peluang kejadian A atau PA. Peluang dari suatu kejadian dapat ditentukan dengan cara seperti berikut. S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka nilai dari NS sama dengan 6. A sama dengan 2, 3, 5, maka nilai dari NA sama dengan 3. Dengan begitu, maka peluang dari kejadian A yang jumlah anggotanya dapat dinyatakan dalam NA dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. PA sama dengan NA banyak anggota per NS banyak anggota ruang sampel. Adapun juga saya bagi rumusnya juga menjadi beberapa bagian lagi, yaitu nilai peluang. Nilai peluang yang bisa diperoleh berkisar antara 0 dengan 1 untuk setiap kejadian A. Batas-batas dari nilai PA secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. 0 kurang dari PA, 0 kurang dari 1 dengan PA adalah peluang suatu kejadian A. Jika nilai PA sama dengan 0, maka kejadian A ialah kejadian mustahil, maka peluangnya ialah 0. Contoh, matahari terbit dari sebelah selatan adalah kejadian mustahil, maka peluangnya adalah 0. Jika PA adalah 1, maka kejadian dari A adalah kejadian pasti dari itu sendiri. Adapun juga saya bagi, yaitu frekuensi harapan. Frekuensi harapan merupakan suatu kejadian, yaitu frekuensi banyaknya muncul suatu kejadian dari sejumlah percobaan yang telah dilakukan secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Frekuensi harapan PA kali banyak percobaan. Adapun juga saya bagi juga kejadian majemuk. Kejadian majemuk adalah dua atau lebih kejadian yang dioperasikan sehingga terbentuklah sebuah kejadian yang baru. Suatu kejadian K dan kejadian komplement berupa K aksen memenuhi persamaan PK tambah P aksen sama dengan 1 atau P aksen sama dengan 1 dikurang PK. Adapun penjumlahan peluang saya bagi menjadi kejadian saling lepas. Dua buah kejadian A dan B dapat dikatakan saling lepas apabila tidak ada satupun elemen yang terjadi pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terjadi pada kejadian B, maka peluang salah satu A ataupun B mungkin terjadi. Rumusnya ialah P AU B sama dengan PA tambah PB.
Kejadian tidak saling lepas. Maksudnya adalah elemen A yang sama dengan elemen B. Rumusnya dapat dituliskan seperti berikut ini. P A UB sama dengan PA tambah PB dikurang P A NB. Adapun kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat dapat terjadi apabila kejadian A dapat mempengaruhi munculnya kejadian B atau sebaliknya. Maka dari itu dapat dituliskan seperti berikut ini. PANB sama dengan PA kali B atau per B, PA. Atau PANB, PB kali PA per B. Karena kejadiannya itu saling berpengaruh, maka dapat digunakan rumus sebagai berikut. Masuk ke contoh soal. Soal dua buah mata dadu ditos bersama-sama, tentukan peluang kejadian berikut ini. Peluang muncul dada pertama 4, peluang muncul mata dadu berjumlah 9. Nah, kita masuk penyelesaiannya. Nah, itu adalah tabelnya. Kita jawab pertanyaan A. Jumlah mata dadu pertama bernilai 4, berarti dadu kedua boleh jadi bermata 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Dengan begitu, muncul dadu pertama bermata 4 adalah M sama dengan 41, 42, 43, 44, 45, 46. Jadi P dadu bermata 4, N, M, N, S sama dengan N per 36, sama dengan 1 per 6. Untuk jawaban B, kejadian untuk muncul mata dadu berjumlah 9 ialah N per 36, 45, 54, 63. Dan nilai dari P jumlah 9 NS sama dengan 4 per 36 4, 1 per 9. Oke, thank you untuk videonya. Jangan lupa share, like, and comment this video. Sekian dari saya. Maaf jika saya ada salah kata walaupun maafin saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.